Baru setahun Miss di sini. Oke. Gitu. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala BP3MI di Riau. Saya perkenalkan, ini ada Mas Seto selaku PLT Kepala Tata Usaha. Mohon doanya semoga cepat definitif. Kemudian ada Mas Jo. Mas Jo adalah koordinator penempatan Jawa Timur. Mas Jo ini tadinya 14 tahun di NTB, BP3MI NTB, kemudian mendekatkan diri pada orang tua di di Jawa Timur. Sama satu kampung, orang Jember juga, Miss. Oke, bagus berarti. Kemudian ada Mas Eko, jagoan kita di perlindungan. Kemudian ada Mbak Erni yang akan handle kelembagaan dan kehumasan. Di sini ada Eri, pegang kelembagaan. Ada Habibi di perlindungan. Kemudian di belakang sana ada Roza, pegang perlindungan. Ada Nindya perlindungan, dan ada Ratna penempatan, Saras dan Dupar yang lagi foto-foto itu teman-teman humas gitu. Jadi kalau Miss lihat konten-kontennya kita di humas, tangan-tangan teman-teman ini. Gitu. Jadi terima kasih sudah datang ke kantor sederhana kami di Jagir, Bendul Merisi. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Seto, dan harapan kami semoga tahun depan nanti sudah pindah dan Miss bisa datang lagi untuk meliput kantor yang lebih proper. Before after. Jadi sedikit saya mau menjelaskan seperti yang tadi Miss jelaskan, bahwa kok saya nggak tahu ya kerjanya pemerintah tuh apa, kerjanya BP2MI itu apa. Terlebih ada BP3 ini apalagi nih BP3 kan gitu. Betul. Jadi BP3MI Jawa Timur kan perpanjangan tangan dari BP2MI Pusat, di mana kami adalah unit pelaksana teknis terkait dengan pelayanan penempatan dan juga perlindungan pekerja migran di wilayah Jawa Timur. Apa saja yang kami kerjakan di sini? Pertama, kita fokus ke pelayanan penempatan. Jawa Timur adalah provinsi tertinggi penempatan PMI se-Indonesia, Miss. Sampai dengan hari ini kita sudah menempatkan sebanyak, terakhir di siapa ya? Eri ya. Sebentar, terakhir mana ya, Neng? Berapa ya? Mister, sambil dimakan boleh minum. Lehoy, sekian lehoy yang. Mana? Paling puasa. No, bukan yang ini loh. Ini dia. Jawa Timur tuh 1.092.297 pekerja migran. 1.092.297. Itu sejak tahun 2017 ya. Ya, yang dari krisis comment center 2017 sampai dengan Agustus awal 2023 gitu. Jadi Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi penempatan. Apa saja yang kita layani di sini? Kita verifikasi dokumen, mau P2P, PT, G2G ataupun mandiri. Kita melakukan OPP di sini. Hari ini kita ada OPP sekitar 48 orang gitu. Kemudian kita ada legalisasi biaya penempatan khusus ke Taiwan. Pelayanan EPMI, kita juga ada proses untuk pelaksanaan SP2T, SSW, pemberkasan ke G2G Korea Selatan, Prelim Korea Selatan, terus fasilitasi ujian bahasa dan kompetensi itu juga pasti kerjasama dengan stakeholder terkait gitu. Kemudian ada videonya boleh. Nah, ini waktu kita verifikasi G2G Korea Selatan di bulan Januari, sekitar 4.600 something yang kita bagi menjadi 6 hari. 11 hari ternyata, 11 hari. Wow. Sampai mabok di sebelah sana. Gedein nih. Jadi saya boleh membanggakan diri nih sama teman-teman humas di Jawa Timur bahwa kita sering banget menyampaikan informasi itu nggak cuma media foto saja, tapi video juga di media sosial kita. Jadi kita boleh bangga diri di hari ini bahwa salah satu media sosial teraktif itu Jawa Timur. Iya, saya lihat itu teraktif. Bapak juga bilang paling aktif nih humasnya. Dengan konten-konten yang kita create sendiri. Jadi kita nggak hanya repost dari pusat saja. Oke, jadi paling aktif ya. Jadi dalam 1 bulan berapa banyak? Tergantung. Ketika tidak ada kegiatan, minimal banget seminggu itu ada 4 konten sendiri atau repost. Atau repost dari pusat. Kalau ada kegiatan gini bisa banyak banget kita bikin konten. Gitu.
Oh, jadi mereka ini setelah di sini terus dikirim ke Jakarta gitu untuk penerbangannya atau dari Surabaya sendiri nerbangin? Semuanya ke Jakarta. Jadi kalau khusus G2G Korea Selatan semua dihandle pusat. Oh. Gitu. Di sini kita daerah hanya verifikasi dokumen. Oh. Gitu. Awal step awal. Nanti ujian, interview, prelim semuanya di Jakarta. Tapi ada beberapa kali prelim yang dilakukan di daerah untuk mendekatkan diri sama lokasi-lokasi rumah, ya kan? Nah, waktu itu prelim baru sekali kejadian, baru 2 kali nih, 2022 satu kali, 2023 satu kali. Oke. Nah, boleh skip nih? Nah, itu salah satu contoh kegiatan. Nah, kalau untuk data sendiri untuk PMI Jawa Timur itu dari Januari sampai Agustus ini udah 42.355 orang. Itu udah melebihi target target PFN itu apa sih? Prioritas nasional. Kok saya jadi banyak skip ya. Sudah melebihi prioritas nasional yang tahun ini ditargetkan sebanyak 18.000. Sedangkan kita sudah sampai ini dari comment center juga kan? Yang dari kita sendiri. 42.000. Nggak bisa ngambil kalau dari kita sendiri. Pelayanan di Jawa Timur. Per Juli sekitar 16.800. 16.000. Oh, oke. Siap. Nah, kalau daerah-daerah kantongnya udah pasti Ponorogo itu selalu nomor 1 setiap tahun. Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi. Nah, tapi kalau yang Blitar, Malang, Tulungagung tuh bergantian urutannya, tapi nomor 1 selalu Ponorogo. Apa aja jabatannya? Housemate, caregiver, general worker, konstruksi, sama operator pabrik. Gitu. Dominasi pasti perempuan untuk di Jawa Timur sendiri. Next. Video apa? Prelim boleh. Nah, ini video waktu prelim yang didatangi Pak Kepala Badan dan juga Pak Sekda dulu. Tadinya mau didatangi Bu Gubernur tapi ternyata bentrok waktu sama Bu Gub. Tadinya sudah oke. Tiba-tiba Bu Gub ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dengan Pak Sekda. Ini sekitar 360-an something. Semuanya orang Jatim. Oke. Dahsyat ya. Oh iya, saya belum telepon. Ini Jawa Timur aja ya, wah. Iya. Fantastis. Ini kegiatan penempatannya. Next, kita ada pelindungan. Ini yang sebenarnya antara bangga atau nggak bangga ya Miss kalau perlindungan tuh karena semakin banyak yang bermasalah kan kita harusnya nggak bangga ya. Gitu. Jadi kalau perlindungan itu kita fasilitasi yang pasti pemulangan, baik mau sakit, jenazah ataupun terkendala. Pelayanan pengaduan kita punya hotline service 24 jam di WhatsApp tapi nggak by phone ya Miss, jadi by WhatsApp aja. By WhatsApp saja. Kita alhamdulillah respon sangat cepat. Gitu. Itu sudah banyak review dari teman-teman CPMI yang kita dan PMI keluarganya yang kita tangani. Kemudian mediasi, pengurusan klaim asuransi BPJS, alhamdulillah banyak klaim yang berhasil kita loloskan. Nanti jumlahnya bisa kita susuli ke MIS dan juga pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya. Sampai hari ini berapa banyak pemberdayaan coba? Mana ada datanya pemberdayaan? Sejak tahun berapa Rozak pemberdayaan? 2015. Jadi 2015 itu adalah tahun pertama BP3MI Jawa Timur berdiri. Gitu. Jadi dari 2015 sampai 2023 kita sudah 76 paket, satu paket itu 20 orang. Jadi sudah sebanyak 1.890 orang PMI dan keluarganya yang kita berikan pelatihan pemberdayaan. Gitu. Kalau untuk tahun kemarin itu 2 paket, tahun ini ada 2 paket. Untuk pemberdayaannya ada kita kasih di Pamekasan dan kita kasih di Lamongan. Tahun kemarin kita ada di Sampang dan juga di
hanya satu ya kemarin ya, kita hanya di Sampang. Jadi dulu sampai tahun 2022 Pulau Madura tidak pernah tersentuh kegiatan apapun. Jadi ketika saya hadir di Jawa Timur, saya bertemu dengan pemerintah daerah dan pimpinan daerah, saya bilang, Bapak Ibu kalau kita mau bersinergi, kita mau berkolaborasi gitu, Bapak Ibu support kami support Bapak Ibu, saya akan kasih satu slot untuk pemberdayaan di Sampang dan Pamekasan. Jadi Bapak Ibu yang di Pemda mau menyambut permintaan kami untuk ber-MOU sama BP2MI. Akhirnya saya tepati janji, kami melakukan pertama kali pemberdayaan di Pulau Madura, di Sampang dan Pamekasan. Karena selama ini nggak pernah tersentuh. Iya, pulau yang tidak tersentuh ya. Dan masyarakatnya juga tidak mudah untuk disentuh ya kalau Madura ya. 90% semuanya non prosedural. Iya. Balik lagi nih. Nah, jadi selama 2022, selama 2023 sampai sekarang, ini ada apa? Ada video. Ada video terkait dengan pertama kali BP3MI Jatim melakukan pencegahan kolaborasi bersama Intelkam Polda Jawa Timur. Saya memimpin langsung penggerbekannya. Ini di Surabaya Timur ya. Di daerah Surabaya Utara. Demak sana. 30 orang ibu-ibu ditaruh di sini, sudah ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan mau berangkat ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga, which is itu masih moratorium dan mereka tidak bawa apapun kecuali baju di badan. Jadi kami tahu ini gara-gara ada keluarga PMI asal Sulawesi Tenggara yang melapor kepada kita. Akhirnya kita bekerja sama Intelkam Polda Jatim, kita datang langsung kita lakukan penggerebekan. Kita udah kita sudah pantau 1-2 hari sebelumnya. Semuanya udah pada hopeless miss, udah ada yang mau lompat dari rumah, udah ada yang mau kabur tapi nggak ada celah gitu. Handphone nggak punya, disita. Semuanya sudah. Semua. Jadi ini mereka bisa berkomunikasi lewat bantuan handphone punya pembantu rumah tangganya mereka yang di rumah itu, rumah penampungan itu. Nah, after penggerebekan, saya lapor ke Bapak, saya langsung video call Bapak mau kita langsung press conference. Ini langsung press conference via Zoom, Bapak di Jakarta di ruang comment center. Nah, ini istri yang suaminya mengadu dari Kendari dia. Karena sudah nggak ada harapan ya, terkurung. Betul. Dan mereka tahu mereka akan diapain gitu. Akhirnya mereka tahu, menyadari gitu. Banyak dari NTB, Kendari, Jawa Barat. Masyarakat pedalaman itu ya, yang benar-benar dicari. Ada juga yang nggak terlalu kampung kok rumahnya. Informasi nggak nyampe. Iya. Benar, informasi nggak nyampe itu. Padahal udah nyata-nyata kan nggak dibuka gitu masih. Iya. Dan mereka ini bagusnya si calo miss dikasih uang dulu panjer buat keluarganya 5 juta, 6 juta, jadi mereka benar-benar percaya gitu. Jadi memberikan uang dulu. Betul. Bahwa yang beneran ini nanti ini baru awal nih kita kasih uang, gimana nanti gajinya gitu. Diiming-imingi dulu sesuatu yang lebih. Ini ada lagi penggerebekan di ini hasil penggerebekan di Lumajang. 16 orang. Polres Lumajang melakukan penggerebekan. Langsung kita saling koordinasi. Ini? Yes, itu ada tersangkanya. Kapolda langsung turun tangan. Direktur Krimum langsung turun tangan. Saya informasiin ke Bapak minta konferensi pers saat itu juga. Jadi alhamdulillah koordinasi kita sama Polres Jawa Timur baik banget, Miss. Bangga, saya juga bangga dengan Polda Jawa Timur ya, karena saat kan polisi Indonesia pertama kali datang ke Hong Kong kan Polda Jawa Timur. Iya, sangat. Jadi sebelum instruksi Presiden tentang TPPO, Polda Jawa Timur sudah duluan. Jadi betul. Luar biasa Pak Tony dan tim. Iya, betul. Salut pokoknya pada kerja kerasnya Polda Jawa Timur. Betul. Dan ini data pemulangan baru dari Januari ya Miss, dari Januari sampai Agustus
terkendala 307, cegah tangkalnya 93 orang, sakit 55 orang, jenazah 106, kebanyakan ke Pulau Madura seperti biasa, deportasi, repatriasi, permasalahan ini banyak yang datang langsung ataupun melalui hotline service kami di WhatsApp, proses 44, selesai 25, jadi ini termasuk angka yang bagus kalau saya bilang. Karena apa, Miss? Karena penyelesaian permasalahan itu nggak bisa cepat karena banyak yang harus kita lakukan. Klarifikasi harus 3 kali. Betul. Kemudian mediasi. Kemudian kita harus mengkonsolidasi berbagai pihak gitu, dari mulai PT-nya, PMI-nya, keluarganya gitu. Jadi memang butuh waktu gitu. Dan saya juga udah bilang sama teman-teman perlindungan, ketika ada laporan seperti ini tolong dijelaskan sama yang melapor. Nggak serta-merta sehari 2 hari bisa selesai gitu. Jadi dimohon dengan sangat atas kelegowoan dan kebesaran hati untuk ikutin proses ini sampai selesai. Betul. Untuk untuk data di 2022 itu, ini komparasinya ya, Miss ya. Misalnya 2022 itu terkendala kita sampai 2090 orang. Itu karena banyak di deportasi ya, zaman-zamannya Covid. At least bulan April Mei ya. April Mei itu deportasi banyak sampai 1000 something. Itu banyak negara mana ya kalau Malaysia. deportasi? Malaysia. Cegah tangkalnya 122 waktu 2002, sakitnya 61. Cegah tangkal itu apa? Itu yang penggerbekan, terus pencegahan di bandara, penggerbekan gitu. So cegah tangkal, kemudian jenazahnya banyak di 2022 tuh 169 gitu. Jadi itu yang kita kerjakan selama ini. Belum itu di luar dari monitoring. Biasanya kita tuh kalau kayak memulangkan PM itu misalnya terkendala itu nggak hanya kita aja Miss yang melakukan. Jadi kita juga kolaborasi sama dinas-dinas terkait gitu. Misalnya kemarin ada pemulangan dari Situbondo gitu. Teman-teman dinas Situbondo yang menjemput ke bandara gitu. Misalnya kalau dari daerah Pulau Madura gitu, kalau ada jenazah, teman-teman yang ada di P4 Pamekasan yang akan mengantarkan. Jadi ketika pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemulangan atau monitoring penjemputan, kami akan melakukan. Ketika kami sedang tidak bisa, pemerintah daerah yang melakukan. Jadi sinerginya seperti itu. Jadi untuk masalah penganggarannya, transportasinya atau SDM-nya, alhamdulillah selama di Jawa Timur tidak ada kendala karena kita saling bersinergi. Ketika yang satu nggak ada, yang lain membackup seperti itu. Jadi alhamdulillah semua kerjasama kita sama pemerintah daerah, sama teman-teman kepolisian, sama NGO juga itu bagus, Miss. Gitu. Salut ya Jawa Timur ya. Ini apalagi ini ada lagi konferensi pers juga, cegah tangkal di pemulangan Kamboja, Miss. Yang Kamboja 6 orang. Langsung dipimpin oleh Ibu Gubernur. Jadi teman-teman Polda di Reskrimsus Polda Jatim langsung menjemput, Miss. Langsung menjemput para PMI itu di Thailand. Gitu. Makanya saya terima kasih banyak sama Bapak Ibu yang ada di Polda, luar biasa kinerjanya. Betul. Nah, kalau ini para tersangka yang ada di Jawa Timur, itu orang Jember 3 kalau nggak salah. Berapa ya Mas Jo kemarin tuh orang tersangkanya orang Jember 4. Tersangkanya berapa Mas yang orang Jember? 4-4-nya orang Jember ya? Wah. Kayak gitu. Ini yang tadi pemberdayaan, terkait dengan pemberdayaan yang sudah kita lakukan. Jadi ini masih jadi cara kita untuk bisa merangkul pemerintah daerah gitu, bahwa teman-teman PMI itu ketika pulang itu juga masih menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Bagaimana kita bisa memberikan pelatihan terkait dengan pemberdayaan, fungsinya dan tujuannya maksudnya untuk apa? Biar PMI itu bisa mensejahterakan dirinya, keluarganya dan lingkungannya, sehingga dengan modal uang yang sudah dikumpulkan bekerja ke luar negeri, mereka bisa memulai kehidupan yang baru yang tentu saja dengan kesejahteraan yang jauh lebih meningkat di sini. Jadi kita berikan pelatihan, mau wirausaha apapun, dari mulai peternakan, kerajinan tangan sampai makanan gitu, olahan makanan gitu. Jadi niatnya biar mereka nggak kembali lagi bekerja keluar. Jadi mereka sudah sampai Indonesia dengan modal yang ada,
membuat usaha di sini, bisa kalau bisa merangkul keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi bisa memberdayakan, mensejahterakan keluarga dan lingkungan sekitar, itu niatnya bisa terkait dengan kegiatan pemberdayaan ini. Oke, tentang pemberdayaan ini kan seperti yang saya katakan tadi, kan banyak masyarakat umum yang tidak tahu bagaimana saya bisa connect dengan BP3MI. Caranya nih, saya pulang nih, saya punya uang kan, otomatis kebanyakan dari mereka adalah pulang Indonesia mungkin masih belum bisa menyesuaikan. Yang saya lihat ya, setelah saya pulang kampung itu ada beberapa orang yang kebetulan pulang bareng sama saya. Gaya hidup dalam tanda titik koma ya, saya minta maaf, beda banget gitu loh. Kalau saya makan di lesehan 7.000, 8.000, 10.000 itu udah oke. Tapi yang saya lihat mereka itu di restoran mewah dan gaya mereka elit. Dan setelah 1 bulan mereka itu sebenarnya kehabisan uang gitu loh. Dan ini yang saya pingin benar-benar tahu. Setelah nih saya pulang, bagaimana saya connect dengan BP3MI. Ini kan saya masih punya uang. Agar saya tuh uang saya ini bisa kemana? Kan mereka nggak pernah berpikir bahwa ya udah ntar nggak punya uang 3 bulan lagi pulang. Ini yang sering ya. Mereka bilang, ini saya pulang Indonesia ntar 3-4 bulan kalau uang saya habis saya cari lagi ya. Nah ini yang saya tidak inginkan. Makanya saya bilang, saya nanya juga sama Bapak, gimana sih caranya mereka pulang mindsetnya itu jangan hura-hura. Kayaknya nunjukin sama orang bahwa ini loh aku pas pulang ke luar negeri. Jadi gayanya juga beda. Tapi setelah 1 bulan lari lagi ke keluar. Makanya saya ingin tahu gimana caranya connect dengan BP3MI. Baik, jadi sebelum teman-teman PMI itu berangkat ke luar negeri, kita akan memberikan kegiatan OPP kan ya Miss, orientasi pra-pemberangkatan itu. Nah, di dalam kegiatan OPP itu ada yang namanya literasi keuangan. Nah, disitulah kita masuk memberikan materi terkait kalau sudah punya uang, kalau sudah punya modal selama bekerja, itu mau dikemanain sih gitu. Nah, mereka itu sudah terinformasi bahwa ada nih kami BP3MI yang punya kegiatan pemberdayaan, ya kan, punya program pemberdayaan. Kalau memang mereka misalnya sudah berniat bahwa keluar itu hanya untuk mencari modal gitu, ketika pulang bisa menghubungi kami. Kalau pada saat materi itu benar-benar diperhatikan, didengarkan gitu. Jadi, that's the problem ya. Jadi takutnya teman-teman cuma oh ya gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma kita aja nih Miss yang datang masuk ke dalam OPP, kita gandeng perbankan, Himbara. Ada di sini ada yang masuk Mandiri, di daerah lain ada yang masuk BNI, gitu. Jadi Himbara itu kita gandeng untuk bekerja sama memberikan materi tentang edukasi keuangan gitu. Bagaimana sih ini mengelola uang, misalnya udah punya gaji, mau nggak bikin tabungan anak sekolah, bikin ini, bikin itu gitu loh Miss. Jadi teman-teman di Himbara juga sudah memiliki program-program yang diinformasikan kepada calon pekerja migran itu gitu pada saat OPP itu Miss gitu. Sebenarnya informasi yang diberikan kami rasa sudah cukup terkait dengan bagaimana mengelola keuangan, atau kalau memang bingung tentang mengelola keuangan, ketika pulang hayu datang ke BP3MI gitu. Bu, Pak, saya punya uang nih mau jadi modal, boleh nggak saya ikut pemberdayaan apa? Sampai detik ini nggak ada Miss yang kayak gitu. Nah ini yang saya mau. Karena gini loh, tahu saya nih, dan ini anak-anak yang baru. Betul. Kalau anak yang lama saya masih lepas kontrol lah. Tapi ini anak-anak yang baru nih, setelah COVID, mereka itu malah punya utang lebih banyak loh. Kenapa? Karena kena love scam. Jadi malah saya itu mereka itu tidak berpikir buat dirinya sendiri. Mereka itu sepertinya lari dari kenyataan, ke luar negeri, dapat foto di TikTok ganteng, ya udah pacaran. Padahal itu mereka di penjara. Posisinya itu saya ngelihat sendiri itu di penjara. Ada beberapa, makanya malah nggak masuk ya. Maksud saya adalah kita ngomong nih tentang keuangan, mereka bilang, ini cuman materi. Tapi nyampe di sananya, prakteknya mereka itu bayangin mereka masih potongan nih, posisi masih potongan. Udah utang bank, udah gitu ditinggalin sama cowok tersebut karena memang statusnya polisi tentara, tapi kan nggak ada karena saya pernah berkomunikasi dengan beberapa tempat, mereka ada di penjara. Dan sebenarnya itu mungkin tambahan ya buat BP3MI ya. Jadi yang paling utama jangan gadein paspor. Ini sangat rawan sekali gadein paspor. Oh, itu sering terjadi ya Miss di sana? Totalitas anak baru malah. Waduh. Ini yang anak baru. Boleh dicatat ya. Jadi saya minta, mungkin pesan yang paling utama adalah jangan menggadaikan paspor, jangan memberikan informasi tentang diri sendiri ke orang lain.
Jadi mereka tuh pacaran sama penambang. Akhirnya karena sudah 4 tahun tidak pulang kampung, uangnya mau diberikan pada calon istri. Akhirnya dia memberikan semua informasi itu pada laki-laki tersebut dan akhirnya ditakut-takutin. Mungkin pesan sebelum terbang itu adalah satu, jangan memberikan informasi diri sendiri pada orang lain, siapapun itu. Jangan pernah curhat pada diri sendiri dan jangan sesekali teleponan telanjang. Iya betul. Itu kasus saya banyak sekali. Ini mungkin Mbak Titis bisa lihat kasus telanjang berapa. Saya sampai karena saya bingung nih. Telanjang, saya tulis telanjang aja. Keluarin banyak. Semuanya telanjang ini. Jadi dimanfaatkan ya. Betul. Videonya bahkan saya mendapatkan foto video telanjang itu berapa kali. Ini saya ngetik aja ya, saya nggak kebalas. Telanjang. Berapa orang yang sudah kena kasus telanjang? Iya banyak. Dan Jawa Timur. Iya, anak Jember semuanya. Malu kan? Aduh Miss, anak Jember semua iki loh. Makanya saya cuma ingin katakan bahwa mungkin pesan bukan hanya mengelola keuangan, adalah menjaga diri waktu di luar negeri adalah paspor dan identitas jangan sampai diberikan pada siapapun. Pinjem uang walaupun teman gancet lah, jangan. Terus sama foto telanjang itu. Oke, nanti. Itu pesan yang paling mendalam ya. Kalau kelola uang mungkin itu perlu, tapi kita nggak akan berpikir tentang uang kalau ini message-nya nggak dapat, ngapain gitu loh. Karena mereka kebanyakan sekarang adalah lihat di profil aja enak, mereka nggak ngelihat prosesnya. Bahwa orang Hongkong itu saya pribadi bisa mengatakan adalah membunuh tanpa menyentuh. Artinya mereka adalah mengatakan bahwa kamu gila, kamu stres, kamu miskin, itu mental kan yang kena. Kalau dipukul kan kita bisa laporan polisi. Apa yang kita laporkan? Jadi itu orang-orang Hongkong adalah ngena mental. Tapi kalau kamu sudah tahu orang Hongkong, apapun dikasih. Nah ini kelebihan orang Hongkong. Jadi di awal memang pedes, saya selalu katakan bahwa Hongkong itu seperti sambel. Di awal memang nggak enak. Tapi kalau kamu nggak makan ketagihan. Walaupun saya nggak makan sambal ya. Tapi iya mungkin pesen itu yang paling utama ya, karena yang keluhan yang ada itu adalah foto-foto telanjang itu disebarin dan laki-lakinya nggak takut. Karena kasus pertama yang kena itu Faruk, Jawa Timur juga. Itu Polda Jawa Timur bisa menangkapnya. Jadi itu mungkin Jawa Timur sudah agak takut. Mungkin pekerja migran yang keluar negeri itu kebanyakan dari Jawa Timur, tapi jangan lupa sindikatnya juga dari Jawa Timur. Jawa Timur itu pinter-pinter sindikatnya. Jadi ya kita lebih baik berhati-hati. Kadang-kadang teman sendiri aja nipu. Jangan kan teman, suami sendiri aja bisa nipu itu loh. Itu yang Kamboja Miss, itu kakaknya sendiri. Kakaknya sendiri? Kakak kandung. Waduh, itu melebihi edan lagi loh itu. Dan suami istri yang kena. Dan mereka malah jadi public enemy di kampung. Karena melaporkan kakaknya. Di Silong. Ayo. Makanya sedih. Malah dia yang dibenci sama masyarakat. Wah ini pembunuhan karakter ini. Ya ini makanya kadang-kadang kita ngelapor itu malah kita yang dimusuhi. Makanya saya selalu bilang media sosial itu pedang bermata dua. Satu bisa melambung tinggi, satu bisa membunuh. Berapa banyak orang yang dipenjara gara-gara media sosial. Tapi berapa banyak orang yang sukses di media sosial juga. Betul. Jadi itu pesan saya ya. Terima kasih, Miss. Dan berarti sebenarnya karena saya akan saya akan infokan nih sama teman-teman yang ada di luar negeri, khususnya Hong Kong. Saya akan menginfokan nih kalau aku punya modal. Karena kita itu kayaknya ngeri banget ya. TKW itu para pekerja itu kalau udah bicara uang, ntar jangan-jangan BP2MI ngapusi. Bener nggak? Saya ngomong nih, saya punya 50.000, saya mau buat modal. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa kalian akan memberikan arahan? Oke, bagaimana bisa memastikan kita akan memberikan arahan? Pertama gini, kalau ngomong doang mungkin terkesan klise ya, Miss. Tetapi bisa digaransi bahwa loyalitas, integritas teman-teman di Jawa Timur itu sudah tidak diragukan. Pertama, alhamdulillah teman-teman sejatim ya, Miss, bukan Surabaya aja, sejatim tidak ada pernah terlibat kasus pegawainya ya, kasus dengan PT, kasus TPPO, kasus yang menyangkut penggelapan uang gitu. Iya. Benar, saya dengar itu. Iya, ya kan? Iya. Jawa Timur masih aman sekarang. Iya. Akan terus aman, Miss. Oke. Iya.
Semoga. Ya semoga. Insya Allah jadi integritas yang dipunya di jiwa-jiwa teman-teman di Jawa Timur itu sudah mengakar. Oke. Gitu. Jadi itu bisa jadi satu modal kami terkait dengan intinya yang mudah aja Miss, antar jenazah aja Miss, dikasih selipan uang terima kasih deh, uang rokok kita nolak, uang rokok Miss. Pak buat rokok 100.000 terima kasih tidak. Bisa di cross check sampai ke keluarga-keluarga yang pernah kita tangani itu bagaimana teman-teman di Jawa Timur. Gitu. Kita merasa itu adalah nilai positif kita di Jawa Timur bahwa kita punya integritas yang sangat tinggi terhadap lembaga ini. Kecintaan kita bekerja dengan hati di lembaga ini nggak usah diraguin, itu satu. Siap. Jadi siapapun teman-teman yang sudah pulang mau gitu untuk mengelola uangnya gitu misalnya, terus ragu atau nggak ragu, coba dulu datang dulu, tapi nggak usah sebut nominal. Datang aja, kita mau Bu, Pak, saya baru pulang nih dari Taiwan, dari Hong Kong gitu, saya mau dong jadi ikut pelatihan pemberdayaan, bagaimana caranya? Oh itu boleh banget Miss, gak usah sebut mereka punya nominal berapa Miss. Gitu. Ini yang akan saya promokan, di mana mungkin ada nomor yang harus bisa ditinggalkan untuk teman-teman bahwa nih kalau saya pulang saya nggak mau kembali lagi ke luar negeri. Boleh nanti pakai nomor call center itu semua ada di situ. Semua bisa saya share ke nomor saya. Siap. Itu nomor itu sudah. Jadi pemberdayaan atau mereka sudah punya planning nih, aku pulang mau seperti ini seperti itu, terus saya datang dan menghubunginya. Boleh. Nanti kita juga nanti akan menggandeng stakeholder lain seperti Himbara gitu misalnya. Pak Bu, di sini ada satu kabupaten atau kota atau desa yang punya beberapa PMI yang mau diberdayakan. Nanti bisa masuk tuh pakai dana CSR dari Himbara, pakai program-program dari Himbara, kan biasanya teman-teman di perbankan punya banyak program tuh untuk pemberdayaan. Kita bisa gandeng di situ juga gitu. Jadi tidak hanya melulu nungguin program yang ada di BP2MI. Jadi saya bisa narik dari CSR yang dipunyai dari teman-teman di stakeholder lain. Pun dinas-dinas juga banyak yang punya program pemberdayaan Miss gitu. Dinas-dinas ketenagakerjaan yang ada di kabupaten kota sejatim, memang tidak semuanya, tetapi pasti ada yang punya program pemberdayaan dan itu yang akan kita gandeng juga. Jadi mereka punya dana, punya program, kita punya resources. Nah, bisa kita kawinkan di situ. Siap. Dengan catatan kita punya data nih sampai sekarang, soalnya teman-teman yang pulang ya udah pulang aja. Nggak ada yang berkeinginan, aduh nih uangnya banyak nih, pengen usaha deh gitu. Belum ada nih sampai detik ini yang datang ke kita gitu. Nah, ini yang jadi masalah karena itu saya selalu bilang bahwa kita itu nggak tahu bahwa pemerintah itu ada buat kita setelah kita pulang. Yang kita tahu adalah saya pulang nih, dapat uang, ya udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak punya, berangkat lagi. Kan miris gitu loh. Maksud saya adalah sampai ada salah satu kepala desa atau gubernur cewek itu ngomong bertahun-tahun di luar negeri cuat. Itu sebenarnya saya malu loh dengernya sebagai pemerintah. Kamu mengatakan seperti itu, kenapa kamu tidak seperti BP3MI ini sosialisasi? Karena kalau kalian bilang wah bertahun-tahun di luar negeri cuat, itu bagi saya penghinaan, bagi saya pribadi ya. Bukannya kamu mengatakan lama di luar negeri, pulang yuk, nih program buat kalian. Kan saya dengernya jadi enak gitu loh. Masa iya sih pegawai pemerintah ngomongnya kayak gitu. Itu saya benar-benar menyoroti pihak pemerintah di salah satu daerah di mana seperti menyepelekan kita tuh nggak ada artinya gitu loh. Makanya saya kenapa sih saya ngoyok pingin lihat. Sebenarnya secara jujur saya ngonten di Hong Kong 1 hari 20 itu saya sudah cukup uang saya nggak perlu, karena saya pulang ke Indonesia itu totalitas pendapat saya drop. Kenapa? Internetnya juga nggak tahu dari mana internetnya Indonesia ini kok lelet atau dikorupsi juga uangnya, saya nggak tahu ya, saya nggak berani ngomong. Tapi pendapatan saya turun total. Tapi saya selalu bilang, apa iya sih saya tuh cuma nangani masalah, dengerin orang curhat, nangis, bertengkar sama sindikat. Makanya saya bilang saya memutuskan untuk datang ke Indonesia untuk topo ya. Jadi belajar ilmu baru yang dimana ternyata tangisan mereka itu bisa dihapus dengan cara solusinya tetap pemerintah. Ya memang ada beberapa pihak yang bisa dibilang adigang, adiguna ya, tapi ternyata Jawa Timur saya tetap oplos deh. Saya cuma butuh bukti nih. Sekarang kan saya lagi baca profiling kalian nih. Jadi seandainya nih saya dari Hong Kong ada beberapa orang, itu akan membuat saya lebih bangga lagi. Karena itu saya kan bilang nih pingin ke Ngawi. Karena sebenarnya Ngawi kan sudah ada purnawirawan, perwira yang sudah teladan kemarin sidang di MPR. Jadi
kepingin dapat tapi ternyata waktunya nggak dapat. Iya. Nggak apa-apa, saya akan datang lagi deh kayaknya. Di Jawa Timur banyak banget nih PMI sukses yang jadi role model yang nggak hanya sukses di keluarga tapi juga mendunia. Di Blitar ada Bu Sulis, di Madiun ada Bu Tantri yang bisa mengantarkan anaknya sampai 3 menjadi angkatan. Itu gitu. saya butuh itu. Iya. Saya butuh ini untuk dan role modelnya Jawa Timur gitu. Saya butuh informasi ini jadi biar masyarakat luas itu tidak membaca penderitaan saja. Betul. Ya, Nah, kalau Miss Uni lihat sosial media kita nih Miss Uni nggak akan menemukan kita ada